azan tak peduli, ke masjid tidak, mandi tidak, makan tidak. Carilah hadis yang mengatakan ayah ibunya membuat anak ini Islam, tak ada. Karena anak ini sudah Islam. Makanya kalau ada ayahnya tak Islam, emaknya tak Islam, meninggal anak itu sebelum akil balik, anak itu masuk surga. Siapa yang merusak mereka? Kita. Uang memang membuat orang bahagia, tapi uang tidak selamanya membuat orang menjadi terdidik, menjadi berakhlakul karimah. Rezeki terbesar yang mengalir walaupun kita sudah mati adalah waladun solehun, anak yang soleh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wali santri yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, maka bersyukurlah kalian sudah menyelamatkan satu generasi. Karena kalau mereka sudah 6 tahun dididik di sini, tamat mereka di sini, nanti dia akan terbang sejauh mata memandang. Beberapa lama kunjungan yang lalu saya kemari dibacakan prestasi-prestasi, menang olimpiade matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, pidato bahasa Arab, debat beberapa bahasa. Anak-anak kita di sini, masya Allah, tabarakallah. Begitu juga dengan anak-anakku sekalian, yang laki-laki maupun yang perempuan. Kalian di sini bukan karena orang tua tak sayang. Jangan sampai sore-sore jam 6 kalian menong di bawah pokok kayu menganggap kalian adalah anak adopsi, anak angkat, anak terbuang. Jangan-jangan sebetulnya aku ini dulu anak yang dibuang dalam kardus, dititipkan di halaman masjid. Kenapa aku dibuang kemari, orang tuaku tak sayang? Saya jumpa dengan seseorang, bapaknya orang kaya. Saya disekolahkan, dikirim ke luar kota, ke Bandung, ke Jakarta, ke Surabaya, Pak Ustadz. Dan saya tidak dibelikan mobil, saya naik angkot. Padahal mobil orang tua saya banyak di rumah. Saya tanya, kenapa begitu? Belakangan baru saya sadar, orang tua saya sayang dengan saya. Dia ingin saya tahu harga uang. Saya jumpa dengan beberapa, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Maka saya ketemu lagi dengan bapak-bapak. Ustaz Somad, anak saya suruh buka restoran depan rumah. Satu bungkus harga 6.000, modal 10.000. Rugi itu Pak Haji. Tujuan saya bukan untuk cari untung. Saya suruh anak itu kerja, pagi dia belanja, dia mengontrol semua, menengok siapa yang masak, semua menghitung duit, supaya dia tahu berapa nilai uang. Sebab anak-anak ini sama seperti menyiramkan air ke pasir. Siramkan air ke pasir, habis dia tak tahu nilai duit itu berapa. Yang tahu dia kalau ada duit orang tua sayang, tak ada duit orang tua tak sayang. Ketika libur bawa ke mall tak salah, libur bawa ke danau tak salah, libur bawa ke laut jalan-jalan tak salah, libur bawa menyelam tak salah. Tapi bawa anak ke panti asuhan supaya dia menengok bagaimana orang tak ada ayah, tak ada emak. Kalian yang belum dibawa ke panti asuhan setelah ini siap-siap. Nanti dia bertanya, kemana kita ini mak? Kemana kita ini ya? Ini ke tempat saudara-saudara kalian yang sebaya dengan kalian, tapi mereka diuji Allah, ayahnya tak ada. Kalian diuji Allah dengan keberadaan yang luar biasa.
Di situ nanti pulang dari panti itu, anak ini insya Allah dia akan lebih sayang ke ibu, dia lebih sayang ke bapak. Karena kalau hanya diberikan saja semua kebutuhan dia, na'udzubillah. Assalamualaikum Ustaz Selamat. Waalaikumsalam. Bisa tolong meruqyah Pak Ustaz? Mohon maaf, saya belum pernah lagi meruqyah, tapi kalau terpaksa bisa. Apa masalahnya ini? Doanya Pak Ustaz. Doa apa? Doa bagaimana supaya anak saya ini berhenti main game online. Belum pernah saya baca hadis lagi, Allahumma inni a'udzubika min game online. Azan tak peduli, ke masjid tidak, mandi tidak, makan tidak, sekolah tak masuk, asyik di kamar Pak Ustaz. Besar layar televisi di kamar, besar Pak Ustaz. Punya handphone dia 2 biji saya belikan Pak Ustaz. Paketnya penuh, tak pernah kosong Pak Ustaz. Siapa yang membelikan? Saya Pak Ustaz. Sekarang anak ini begini, siapa yang salah? Ustaz. Orang tua tak bertanggung jawab. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak-anak ini lahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Anak ini lahir sudah dalam keadaan Islam. Jadi kalau ada orang tua mengatakan, mari kita tanamkan iman dan Islam ke dalam diri anak kita, salah total. Karena ibu mengandung anak bukan 0, 0 kertas putih, bukan. Anak-anak itu sudah Islam. Anak itu sudah Islam sebelum masuk ke rahim ibu. Anak itu sudah Islam sebelum ibu berjumpa dengan bapak. Anak itu sudah Islam di alam ruh, alam arwah. Ketika itu Allah mengambil perjanjian di antara semua ruh. Ruh bapak, ruh ibu, ruh anak perempuan, ruh saya, ruh ustaz. Semua ruh. Ketika itu Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua ruh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Setelah ruh bersaksi, barulah ditiupkan dia ke rahim ibu. Barulah ibu dengan bapak berjumpa menikah. Lalu kemudian dengan akad yang sehat, yang sahih. Lalu kemudian ibu pun mengandung, ditiupkanlah ruh ke sana. Maka sesungguhnya ibu bapak tidak disuruh untuk menanamkan iman Islam, hanya menjaga iman yang sudah ada di dalam. Tanam-tanaman ini kalau tak jaga, tak disiram, tak dirawat, dia akan mati. Maka perlu dijaga. Kita hanya disuruh Allah Subhanahu wa taala, fa'abawahu, kedua orang tuanya ibu dan ayahnya, yuhawwidanihi, menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, menjadikannya Majusi. Tidak ada dalam hadis itu mengatakan ayah ibunya lah yang menjadikan anak ini Islam, tak ada. Carilah hadis yang mengatakan ayah ibunya membuat anak ini Islam, tak ada. Karena anak ini sudah Islam. Makanya kalau ada ayahnya tak Islam, emaknya tak Islam, meninggal anak itu sebelum akil balik, anak itu masuk surga. Dalam Quran dikatakan wildanum mukhalladun, anak-anak kecil yang membawa makanan penghuni surga. Itulah anak kecil orang tak beriman yang mati dia tetap masuk surga. Atau dia cacat, atau dia akalnya tak berfungsi, maka dia tetap masuk surga sebelum akil balik.
Sesudah akil balik, akalnya dituntut untuk mencari ulama, mencari Islam, mencari pelajaran, mencari kebenaran, mencari tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang merusak anak ini, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi, au yunassiranihi, merubahnya menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Anak itu sudah Islam, ibu yang merubahnya jadi Majusi. Anak itu sudah Islam, bapak yang merubahnya jadi Yahudi. Anak itu sudah Islam, kalian hai bapak ibu yang sudah merubahnya menjadi Majusi. Maka kita hanya menjaganya. Jangan buat anak ini confused, bingung melihat dunia. Di sini dia diajarkan pakai kain sarung, pakai celana panjang, pakai baju panjang. 6 bulan 1 semester, 2 semester 1 tahun, 7 tahun, 6 tahun dia belajar di sini. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun, baca kitab. Begitu dia pulang ke rumah, ditengoknya bapaknya pakai celana pendek, dia bingung, mau disalahkannya ini ayahnya. Ada ayah biologis, ada ayah teologis. Ada ayah yang membesarkanmu dengan uangnya, dengan hartanya, tapi ada ayah yang menjaga imanmu dan akidahmu. Ketika bertentangan antara keduanya, siapa yang kau ikut? Yang kau ikut yang paling kuat dekatnya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ini diajar di sini pakai jilbab yang panjang, tuduh labu, baju kurung, sopan santun, tata krama, tak ada dekat-dekat dia dengan laki-laki. Jauh di sana laki-laki, di sana perempuan. Jangan sampai begitu mereka pulang ditengoknya emaknya rambutnya macam sarang tawon 3 warna merah kuning kelabu. Di sini diajarkan dia tak boleh berkuku panjang, kuku pendek, karena kuku panjang tempat duduk setan. Tiba-tiba dia pulang ditengoknya kuku emaknya panjang. Di sini diajarkan dia tak boleh colak-colek dengan laki-laki yang tak mahram. Tiba-tiba pulang dia ke rumah ditengoknya emak dengan kawan-kawannya reuni pukul-pukulan. Kiki. Dia menjadi generasi yang kebingungan apa yang terjadi ini sebenarnya. Di sini dia diajarkan la yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan minum berdiri. Sampai pulang ke rumah ditengoknya emaknya, ayahnya minum tegak berdiri sambil ketawa. Dia pun di kamar berpikir, siapa yang setan sebenarnya? Di sini dia diajarkan idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau kamu minum pakai tangan kanan. Wa idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau makanlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana yashrabu bishimali wa yakulu bishimali. Karena setan makan pakai tangan kiri. Tiba-tiba sampai di rumah dia tengok dengan entengnya saja orang tua mengambil buah pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, menyuap pakai tangan kiri. Lama-lama anak ini pun baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kata dia. Siapa yang merusak mereka? Kita. Uang memang membuat orang bahagia, tapi uang tidak selamanya membuat orang menjadi terdidik, menjadi berakhlakul karimah. Jadi kalau ibu bapak kebetulan dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki, maka rezeki ini adalah amanah dan dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah.
rezeki terbesar yang mengalir walaupun kita sudah mati adalah waladun solehun, anak yang soleh. Pagi, petang, siang dan malam ibu berdoa kepada Allah, sujud di tengah tahajud, jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang soleh dan solehah. 6 tahun proses perjalanan ini tak lama. Saya pertama kali dibawa Ustadz Haruna Hasim kemari rupanya 2013. Sekarang sudah 2022. Setahun 2 kali bolak-balik. Ternyata sudah tahun depan 2023 10 tahun saya bolak-balik ke Batam. Artinya apa? Yang dulu pertama saya datang kemari dia kelas 1 sanawiyah, kelas 1 SMP, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. 10 tahun berarti sudah selesai satu generasi S1. Yang S1 inilah yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, masuk PNS, polisi, tentara, dokter spesialis, pengacara. Jadi kalau rusak anak SMP sekarang, begitulah Indonesia, Batam, Kepulauan Riau 10 tahun akan datang. Kalau kita tengok ada anak SMP sekarang cabut, ngelem ke mall, pakai sabu-sabu, pakai narkoba, ngebut, pacaran sekarang 2022, berarti 2032 itulah generasi yang hancur, satu generasi. Kita sudah meninggalkan. Kalau ada tiang, retak tiang itu, tinggal kita katakan, panggil arsitek, robohkan tiang, ganti tiang baru. Kalau ada, tak usahlah jauh-jauh ngasih contoh Pak Ustadz, ke bawah ini aja, ya ke bawah. Kita tinggal panggil satu tukang, satu teknisi, betulkan ini, selesai. Tapi kalau anak tak bisa, tak mungkin kita katakan panggil Pak Dokter tolong suntik mati. Satu generasi rusak, maka kita akan merasakannya. Yang paling membahayakan adalah dia generasi yang rusak dan dia punya kekuasaan, rusak satu bangsa. Dia generasi yang rusak dan dia punya harta kekayaan, hancur semua anak buahnya. Zalim, aniaya, buat dosa, maksiat, banyak perbuatan-perbuatan, kata-kata yang tak layak saya sebutkan di sini, karena menjaga tata krama, sopan santun, budi bahasa. Maka ini merupakan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, laki-laki kepala rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, setiap kamu akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu waktu masih kecil, kalau datang tamu tak boleh duduk di atas, tak boleh membelakang, tak boleh motong cakap, tidak boleh macam-macam. Hari ini bapaknya ibunya sibuk menjadi wanita karir, bapaknya sibuk bekerja dari pagi sampai petang. Yang dialaskan adalah untuk kebahagiaan anak. Mungkin secara materi anaknya bahagia, rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi jiwanya kering. Jangan sampai dia lebih mau curhat dengan laki-laki yang tak mahram daripada dengan ibu dan bapaknya. Kenapa? Karena dia sudah dijauhkan dari sejak kecil. Dari mulai menyusu tidak dengan ibunya, menyusunya kepada kaleng. Akhirnya surga di bawah tapak kaki kaleng.
Dia lebih mau curhat dengan babysitter karena itu dia merasa lebih dekat. Maka sesungguhnya memasukkan anak ke pesantren bukan menjauhkan anak. Kalau ada orang mengatakan, oh itu sama aja Pak Ustadz, meletakkan anak ke pesantren berarti dia jauh. Coba tengok dulu umurnya berapa. Di beberapa tempat di Pulau Jawa, pondok tahfiz Quran itu SD. SD memang sudah proses yang bisa dia dijauhkan. Karena kalau SD berarti paling tidak 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Lalu kemudian setelah taman SD dimasukkan dia SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, terserah ijazahnya apa. Kalau ikut Kementerian Agama, Sanawiyah, Aliyah. Kalau ikut Diknas, SMP, SMA. Saya tidak pernah permasalahkan itu. Karena banyak juga pondok pesantren ijazahnya SMP, SMA, tapi lokal. Mata pelajaran lokalnya banyak. Saya pun di tempat saya SMP, formalnya SMP, bukan sanawiyah, tapi pelajaran-pelajaran agama, tahfiz Quran, baca kitabnya tetap kita bekali. Ini formal ini hanya supaya dia diakui negara, dan nanti dia jangan sampai nanti anak saya kalau pesantren mau kuliah di mana, mau melanjutkan kemana, ada ijazahnya. Ulul ilmi cendikia punya ijazah, tapi di samping itu mereka baca kitab kuning. Kenapa mesti baca kitab? Belajar fikih, mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Kitab-kitabnya masih berbahasa Arab. Kitab yang paling kecil dalam mazhab Syafi'i, Matan Takrib, bahasa Arab. Fathul Qarib, bahasa Arab. Fathul Mu'in, bahasa Arab. Sampai kepada puncaknya I'anatul Talibin, bahasa Arab. Al-Mahalli, bahasa Arab. Al-Majmu' Syarah Muhazab, bahasa Arab. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapalah anak-anak kami ini mesti bahasa Arab? Kan yang bahasa penting bahasa Inggris. Alhamdulillah, ulul ilmi cendikia, bahasa Arabnya oke, bahasa Inggrisnya pun mantap. Ustaz tahu dari mana? Pembawa acaranya kita dengar langsung. Untung Bang Hardi pakai bahasa Melayu. Kalau tidak, macam mana saya mau bercakap ini? Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu